ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin illahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Shauf hafizakumullah. Sebelum masuk ke materi kajian kita awali kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh ini karena kita belum normal rutin kajian, maka saya kasih kajian yang tematis saja. Mudah-mudahan ketika sudah normal kita kembali kepada kajian Asmaul Husna kita. Namun demikian kajian pada hari ini meskipun tematis sangat erat kaitannya dengan nama Allah, terutama nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena temanya adalah sakit dan rahmat Allah, sakit dan kasih sayang Allah. Dari mana tema ini diangkat? Dari perkataan Nabi Ayub dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ketika Nabi Ayub ditimpa penyakit dan juga musibah yang lainnya, meninggalnya seluruh anaknya dalam satu waktu, lenyapnya hartanya secara keseluruhan. Di saat itu justru Nabi Ayub menyanjung Allah. Nah ini, memuji-muji Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Silakan dirujuk di surat Al-Anbiya ayat 83. Kata Nabi Ayub, Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ini menarik ayat ini karena Nabi Ayub mengatakan aku tidak ditimpa sakit, tetapi bahasanya Nabi Ayub itu aku disentuh. Massani, massa yamussu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Massa yamussu, massanid durru. Aku ini disentuh ad-durru, penyakit, disentuh. Bukan ditimpakan. Ini menarik. Kalau disentuh itu, kalau pisau itu enggak benar-benar dibacok, Pak. Pisaunya itu baru ditempel doang. Aku ini disentuh penyakit, disentuh mudarat. Lalu beliau mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang paling penyayang. Tidak ada yang lebih sayang kepadaku melebihi engkau. Ibuku tidak lebih penyayang dari engkau. Tidak ada satupun manusia yang lebih penyayang daripada engkau. Wah ini menarik ini. Kalimat ini menarik sekali jemaah sekalian. Mestinya logikanya kalau kita mengatakan ya Allah engkau paling penyayang, mestinya kan kita nggak sakit ya. Betul nggak? Logisnya kan begitu. Pemahaman logisnya begitu. Kalau Allah maha penyayang kepada kita, mestinya engkau kasih saya sembuh ya Allah. Mestinya saya ini gak sakit ya Allah. Tapi justru Nabi Ayub menyanjung Allah
sesuai Allah, bukan sesuai dengan keadaan beliau. Wah, ini saya ulang lagi. Menyanjung Allah sesuai Allah. Berprasangka kepada Allah sesuai dengan Allah, bukan dengan sesuai keadaan kita. Nah, ini menarik. Kalau kita berinteraksi kepada Allah, menyanjung Allah sesuai dengan keadaan kita, wah, suatu saat maka akan rapuh iman kita. Kita bilang Allah Maha Penyayang. Oh, kalau lagi sehat, lagi banyak rezeki, kita akan menyanjungnya waktu banyak rezeki, waktu sehat. Tetapi kalau kita menyanjung Allah karena keadaan kita, suatu saat keadaan kita tidak sesuai harapan kita, maka boleh jadi kita akan tergoncang keyakinan kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Tetapi ketika kita menyanjung Allah sesuai Allah, bukan sesuai keadaan saya, itulah yang bisa membuat kita tegar, Pak, di suatu situasi terberat apapun. Ketika kita sampai kepada, ya Allah, saat aku sakit, ya Allah, Engkau mampu menyembuhkan jika Kau mau. Jika Engkau mau menyembuhkan aku, ya Allah, sembuhkanlah sakitku, ya Allah. Engkau mampu menyembuhkan aku dalam sakit ini jika Engkau berkehendak. Tapi jika Engkau tidak berkehendak terhadap sakitku ini untuk sembuh, ya Allah, jangan biarkan, ya Allah, waktu berlalu kecuali aku senantiasa menyanjungmu dan memujimu. Waduh, kalau kita belum sampai puncak itu, maka hidup kita ini akan goncang, Pak, ketika kita tertimpa berbagai macam keadaan yang tidak kita harapkan. Kalau keimanan kita belum sampai di situ, belum sampai, ya Allah, Engkau mampu untuk memberi sehat, Engkau mampu untuk menghilangkan musibah dariku jika Engkau mau. Tapi jika Engkau tidak mau untuk memberikan kesembuhan kepadaku, ya Allah, jangan biarkan waktu berlalu kecuali aku selalu menyanjungmu. Sebagaimana Ayub alaihissalam menyanjungmu Arhamur Rahimin dalam sakit dan dalam musibah yang menimpanya. Kalau kita belum sampai pada spiritualitas seperti ini, maka hidup kita suatu saat bisa tergoncang, Pak. Betul nggak? Halo? Dalam surah At-Taghabun kita kaitkan, mengapa kok Nabi Ayub menyanjung Allah, memuji Allah Arhamur Rahimin justru di dalam penderitaan dan musibah beliau. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah ada musibah kecuali atas izin Allah. Kalimat berikutnya menarik. Setelah bicara musibah, bicara iman. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatinya. Kok dari musibah bicara iman sih? Gak ada musibah kecuali kalau Allah izinkan. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan tuntun hatimu. Apa hubungan musibah dengan iman? Karena ketika tertimpa musibah, yang tergoncang pertama kali keimanan kita kepada Allah. Kita mulai mempertanyakan di mana Asy-Syafi, di mana Al-Hafiz. Saya ini kan sudah rajin ke masjid, salat 5 waktu nggak pernah saya lepas, infak, zakat, sedekah saya selalu lakukan. Saya berkontribusi terhadap dakwah. Aktivitas saya untuk agama Allah ini, saya sudah jaga prokes. Tapi kenapa saya tertimpa ini? Kenapa si fulan yang tidak sholat itu? Kenapa si fulan yang sembarangan hidupnya itu tidak prokes? Kok dia sehat-sehat saja? Sudah mulai kita mempertanyakan Rahman dan Rahimnya Allah. Sudah mulai kita mempertahankan Razzaqnya Allah, Ar-Razzaq. Tergoncang kita. Tapi justru ayat ini mengatakan, kalau kamu tetap
Meyakini Allah sebagaimana Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim meskipun engkau menderita. Allah Ar-Razzaq meskipun kamu di PHK. Kamu tetap seperti itu. Perhatikan ayatnya. Yahdi qalbah. Allah akan tuntun hatimu. Berikan hidayah hati. Kenapa kok yang disebut hati ya? Karena hati ini adalah hakikat diri kita yang sesungguhnya. Ingatlah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia benar, benar juga yang lainnya, Pak. Kalau dia rusak, rusak semua. Maka kalau hati ini dituntun oleh Allah, hati ini dibereskan oleh Allah, maka semuanya akan beres, Pak. Semuanya akan berjalan dengan baik. Kita akan melalui hari-hari sulit dengan optimisme. Karena hati kita dituntun. Karena yang membuat kita gelisah, risau, segala macam keadaan hati ini. Tapi ketika hati ini dituntun, maka berarti dituntunlah diri kita sesungguhnya. Dalam doa yang kita sama-sama hafal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati. Sebutkan, jangan gelincirkan qulubana, hati kami. Setelah engkau beri hidayah kami. Kok dari hati ke kami? Mestinya setelah engkau beri hidayah ke hati kami. Kan gitu, logisnya begitu. Mestinya redaksinya ba'da idh hadaita qulubana. Mestinya begitu juga. Karena jangan gelincirkan qulubana. Mestinya redaksi berikutnya setelah engkau berikan hidayah kepada hati. Tapi enggak begitu. Janganlah gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Karena kalau hati ini, Pak, hati ini sudah diberikan hidayah, hati ini diistiqomahkan, maka seluruh tubuh kita akan istiqomah. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Kenapa kok bisa Nabi Ayub di saat menderita justru menyanjung Arhamur Rahimin? Waduh. Ini tidak mungkin kecuali karena Nabi Ayub memahami rahmat Allah itu secara sangat dalam, Pak. Coba saya tanya. Lapar itu rahmat enggak? Lapar. Rahmat kan? Makanan itu hanya ada nikmat kalau ada apa? Lapar. Iya kan? Betul atau tidak nih? Kalau enggak lapar, makanan enggak nikmat. Aus nikmat ya? Asalkan lapar, terus ada makanan tuh, pas tuh. Ngelihatnya dua-duanya, Pak. Lapar, makanan lapar sama makanan duduk bareng. Gimana tuh? Sempurna nggak? Sempurna? Coba makanan doang tapi nggak lapar, sempurna? Makanan sama lapar nggak duduk bareng, kurang sempurna ya? Sekarang haus dengan minuman duduk bareng, bagaimana? Sempurna? Semua yang menyendiri, Pak, menjadi kehilangan nilainya. Oh, saya ulang lagi. Semua yang menyendiri menjadi kehilangan nilainya. Maka kalau kita melihat kehidupan ini secara sempurna, secara berpasangan, maka di situ kita akan melihat susah senang sederajat. Saya bilang nih, susah senang sederajat, malam siang semartabat dan sederajat.
Betul atau tidak nih? Sayang kita itu melihat kehidupan ini secara parsial. Tidak melihat satu kesatuan. Maka apa yang dialami dunia saat ini, kalau kita lihat secara komprehensif, 100% adalah rahmat Allah. Setuju atau tidak? Halo? Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, silakan nanti buka surat Luqman ayat 20. Makanya saya juga kalau ngelihat ada yang ngantuk di pengajian nih, wah itu rahmat Allah itu. Bisa ngantuk itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Udah ngantuk di pengajian pula ngantuknya. Rahmat Allah. Karena beda ngantuk di rumah dengan di pengajian itu beda. Pahalanya beda. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Kalau gampangnya Allah tuh ngasih kita nikmat zahir, nikmat batin. Tuh, ayatnya begitu. Aku tuh ngasih kamu tuh nikmat zahir, nikmat batin. Apa tafsir dari nikmat zahir? Mungkin kita akan mengatakan harta, Ustaz. Oke. Rumah, oke. Mobil, oke juga. Jabatan, oke. Gampang itu. Tapi kalau saya tanya, apa itu nikmat batin? Biasanya jawabannya apa, Pak? Kalau nikmat batin? Nah, nggak bisa jawab ya. Bisa jawab, tapi karena pakai masker jadi nggak ketahuan jawabannya ya. Sekarang mulut tidak berbicara, tapi tangannya yang berbicara. Sudah datang hari di mana mulut terkunci, ya terus berkata tangan kita, surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami kunci mulutmu, berbicara tanganmu. Wah, ini sudah terjadi itu. Kalau mau ngirim pertanyaan nih pakai WA nggak bisa ngomong langsung. Kalau dulu Ustaz saya tanya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagian orang ketika disebut apa itu nikmat batin, umumnya orang mengatakan apa? Nikmat iman, Ustaz. Nikmat Islam, terus apa lagi? Nikmat tenang, hatinya damai, tenang, bahagia. Itu nikmat batin, Ustaz. Saya bilang itu betul. Tapi itu masih kurang tafsirnya. Kenapa nikmat zahir disebut nikmat zahir? Karena zahirnya memang nikmat, Pak. Casingnya, zahir itu kan casingnya, luarannya. Tampilannya tuh memang nikmat, makanya disebut nikmat zahir. Kalau nikmat batin itu casingnya penderitaan, maka dia tidak disebut nikmat batin. Maka dia tidak disebut nikmat zahir. Karena zahirnya, luarannya, lahiriahnya itu nggak ada yang suka, nggak ada yang menyukainya, nggak ada yang mengharapkannya. Maka dia tidak disebut nikmat zahir. Tetapi dalamnya, batinnya, isinya adalah kebaikan, adalah keberkahan, kemanfaatan untuk kita. Nah, itu yang disebut nikmat batin. Apa bentuknya? Nikmat batin itu bentuknya adalah musibah, penyakit, penderitaan, kesulitan. Zahirnya nggak ada yang menganggap itu nikmat. Betul nggak nih? Halo? Zahirnya nggak ada orang menganggap itu sesuatu yang diharapkan. Tetapi dalamnya mengandung kemanfaatan untuk kita, mengandung kebaikan untuk kita. Nah, maka musibah atau nikmat batin dalam surat Luqman tadi adalah
musibah maksudnya. Aku berikan kepadamu nikmat zahir. Apa itu? Sehat. Tapi ingat, aku kadang juga ngasih nikmat batin kepadamu. Apa itu? Sakit. Berarti kita itu senantiasa di dalam apa? Di dalam nikmat. Makanya Nabi itu nggak cuma ngucapin alhamdulillah kalau mendapatkan yang beliau harap, tapi beliau juga mengucapkan alhamdulillah kalaupun beliau mendapatkan yang tidak diharap-harap. Apa doanya? Kalau doa alhamdulillahnya kalau mendapatkan yang diharap, yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi apa pujiannya kalau tidak mendapatkan yang disukai? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah untuk setiap keadaan. Gimana jemaah sekalian? Kira-kira ketika kita melihat dengan kacamata sakit, penderitaan, musibah adalah nikmat batin dari Allah. Saya mau bertanya nih, sakit itu ada manfaatnya nggak? Kita tidak spesifik membahas COVID. Pokoknya sakit, penyakit secara umum itu ada manfaatnya nggak? Halo? Kalau kita pendekatan dokter modern dengan dokter tradisional atau dokter holistik misalkan, kalau kita sakit apapun, tidak spesifik untuk COVID, kalau kita ke dokter, pasti dokter itu akan mencari akar. Kenapa kamu sakit ini? Kalau kolesterol, darah tinggi dan sejenisnya, dokter akan bilang kamu pola hidupnya ini gak bagus. Ya kan? Betul atau tidak nih? Pola hidupnya gak bagus ini Pak. Kalau Bapak gak merubah pola hidup, ini akan parah ini, kata dokter modern sekarang ini, dokter yang biasa kita datangi. Ini Bapak tidurnya nih pasti Bapak ini kurang tidur ini pasti ini. Berapa jam tidur sehari? Sekian. Wah ini kurang. Jam berapa tidur? Wah itu nggak bagus tidur jam segitu. Bapak harus tidurnya cepat. Berapa minuman yang Bapak minum sehari, minum air putihnya? Wah itu sangat kurang. Nah, ketika kita mendapatkan informasi dari dokter ini, berarti penyakit tadi memberitahu kita ada kesalahan dalam pola hidup kita. Ini kalau pendekatan dokter sekarang ya. Ini dokter barat lah, dokter barat begitu. Seperti kalau ngelihat mobil, kita mobil ada masalah nih. Oh ini masalah di kabel mana nih? Oh ini yang mana nih? Itu jadi fisiknya itu yang di apa namanya? Yang dilihat. Seperti ngelihat mobil persis dah. Kalau ada masalah di mobil, maka dokter ala barat yang sering kita datangi itu pasti melihat itu. Ada kurang minyak di mana nih? Ada penyumbatan di mana nih? Ada pembengkakan di mana nih? Ada bocor di mana nih? Nah, itu persis kayak gitu tuh. Maka penyakit itu sebenarnya sahabat kita yang memberitahu kita tentang pola hidup kita yang perlu diperbaiki. Ini kalau kita berkiblat ke sana, ke barat. Tapi kalau kita berkiblat dalam penyakit ini kepada pengobatan yang sifatnya manusia itu bukan hanya terdiri dari tubuh, tapi manusia itu mind, body, and soul. Iya kan? Maka pendekatan kedokteran yang seperti itu mengatakan, oh kamu ini pasti ada kebencian, kemarahan kepada seseorang. Pasti kamu sedang kecewa. Kamu ada kecewa gak sih? Sama si Fulan. Kamu ada marah sih gak sih sama si Fulan itu?
Kamu ada cemas gak sih? Mulai itu. Kamu stres gak? Coba perhatikan. Oh, kamu ini berarti ada pola pikir kamu. Kalau tadi pola hidup. Kamu pola pikirnya ini ada masalah ini. Kayaknya kantor lagi banyak banget ini ya, gitu. Kalau mau tahu kisah-kisah begini memang harus datang ke terapi holistik. Bapak akan dapat cerita berbagai macam kesembuhan, penyakit-penyakit berat yang disembuhkan dengan mengubah pikiran. Itu akan banyak ceritanya nyata, bukan cerita-cerita. Karena memang dia buka praktek itu, dia punya data. Nih yang gak bisa melahirkan jadi bisa melahirkan. Nih yang lumpuh tangannya jadi gak lumpuh. Itu kita akan ketemu tuh fakta-fakta itu. Oh, kamu ini berarti harus perbaiki hubungan dengan istrimu. Kamu harus memperbaiki hubungan dengan keluargamu, dengan mertuamu. Terus seperti itu. Kamu harus taubat kepada Rabbmu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian, penyakit itu adalah Rasul yang Allah utus setelah tidak ada Rasul lagi. Oh, Ustaz jangan ngada-ngada. Saya buktikan ayatnya ya. Saya buktikan ayatnya. Silakan dibuka. Al-Qasas ayat 47. Ini dahsyat itu ayat ini. Walaula an tusibahum bima qaddamat aydihim fayaquluna rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Kalau bukan karena musibah yang kami timpakan kepada mereka disebabkan oleh kelakuan mereka sendiri, niscaya mereka akan berkata, andaikan engkau utus Rasul. Nah, kata Rasul di sini. Sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu dan kami beriman. Oh, kalau kami nggak turunin musibah, kamu nanti bisa ngomong begini, Engkau nggak utus-utusan sih. Jadi saya jadi begini. Kita akan punya argumentasi untuk mengatakan begitu. Tapi karena Allah telah mengutus musibah sebagai Rasul. Nah ini. Indah ya. Maka kamu gak akan bisa ngomong begitu. Coba dulu saya dikasih peringatan. Coba saya dikasih tahu. Lah saya udah ngutus Rasul. Kan udah gak ada Rasul. Lah musibah itu Rasul. Itu maksud ayat ini. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, setuju ya? Setuju? Ngangguk aja ngangguk. Setuju. Ar-Rahman Ar-Rahim enggak Allah? Allah itu sifat-sifatnya ada yang jelek enggak? Enggak ada, makanya disebut husna. Husna itu berarti enggak ada sifat Allah yang jelek. Enggak ada nama Allah yang jelek. Semua sifat Allah itu baik. Makanya disebut Asmaul Husna. Yang menjadi kajian rutin kita itu loh. Silakan antum merujuk di YouTube kita Asmaul Husna yang sudah kita kaji. Nah, kalau Allah itu pemilik sifat-sifat yang baik, yang sempurna, yang indah, sementara kejadian di alam semesta ini nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak kehendaki. Kalau nggak dikehendaki nggak terjadi. Kalau terjadi berarti dikehendaki. Betul nggak nih? Nah, kehendak Allah itu kira-kira sembarangan atau mengandung hikmah?
Kan Allah itu salah satu namanya Maha Hikmah, Al-Hakim. Iya kan? Al-Hakim itu artinya Maha Hikmah. Berarti seluruh perbuatan kehendak Allah mengandung hikmah enggak? Mengandung hikmah. Pak, hikmah dengan ilmu itu beda, Pak. Ilmu itu kebaikan, makanya mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan dia. Allah kasih ilmu agama dia. Tetapi kalau hikmah lebih dari sekedar kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Bapak baca surah Al-Baqarah nanti. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau diberi ilmu diberi kebaikan, Pak. Tapi kalau diberikan hikmah berarti diberikan kebaikan yang banyak. Allah mengatakan itu. Makanya kenapa dalam konteks orang yang diinginkan kebaikan itu, pertama orang diberikan pemahaman, yuridillahu bi khairan yufaqihu, diberikan pemahaman agama. Kemudian dalam hadis yang lain, orang yang diinginkan kebaikan itu orang yang ditimpa musibah, Pak. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki baik, Allah kasih musibah, Pak. Nah, di mana baiknya? Kamu harus paham. Baru kamu akan tahu itu kebaikan. Dan kebaikan itu, Pak, boleh jadi bukan saat peristiwanya, tetapi akibat sebuah peristiwa. Nah, kadang-kadang kebaikan itu tidak diketahui saat peristiwanya, tetapi apa? Pasca peristiwanya. Saya mau tanya, Pak, kalau Bapak boleh ngulang kepada kehidupan yang lalu yang telah menjadi sebab keberadaan posisi kita sekarang, kira-kira kita mau jadi orang lain enggak? Kalau saya ditanya enggak. Saya enggak mau jadi, enggak. Kalau kembali kemudian jadi orang lain enggak mau saya. Karena kehidupan saya yang dulu dengan seluruh kesulitan penderitaan telah membentuk diri saya sekarang yang menjadi seorang yang memberikan tausiah dengan tema Asmaul Husna. Artinya Allah sudah mendesain kehidupan saya untuk sebuah goals, untuk sebuah misi yang kemudian menjadikan saya sekarang salah satunya berceramah di tempat ini. Mungkin kalau kehidupan saya tidak didesain seperti itu dulu, mungkin saya tidak menjadi posisi seperti sekarang ini. Dan ingat ucapan penduduk surga di dalam surat Yunus. Ini luar biasa, Pak, penduduk surga. Apa kata penduduk surga di dalam surat Yunus? Saya itu ingat ayatnya saya ingat, suratnya kadang saya ingat, nomor berapa ayatnya itu yang saya suka lupa ya. Ada di surat Yunus, tapi ini insya Allah hafal semua karena sering dibaca di beberapa tempat ya. Kata penduduk surga, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Lanjutin, pasti hafal. Apa? Wa akhiru da'wahum anil alhamdulillahi rabbil alamin. Itu maksudnya, itu di surat Yunus ya. Penduduk surga itu akhir doa mereka di surga, mereka tuh ngucapin apa sih? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin sebagian kita langsung, oh ya wajar lah bilang mereka alhamdulillah karena dapat fasilitas. Bukan untuk itu saja mereka bilang alhamdulillah. Tapi mereka bilang alhamdulillah itu untuk penderitaan yang mereka alami dulu. Untuk musibah yang menimpa mereka dulu, alhamdulillah, alhamdulillah saya dulu terkena musibah itu, alhamdulillah saya dulu ada masalah itu, alhamdulillah. Kalau enggak setinggi ini derajat saya di surga ini. Fasilitas saya akan di bawah fasilitas ini. Antum akan temukan loh. Karena ketika orang-orang yang afiah, Pak, afiah itu berarti waktu di dunia
Dia ini jarang kena musibah. Lalu dia melihat orang yang ahlul bala, berarti dulu banyak banget ujiannya nih orang, banyak banget musibahnya. Sama-sama masuk surga nih. Ahlul afiyah masuk surga, ahlul bala masuk surga. Ketika ahlul afiyah, ini orang yang jarang kena musibah ini, melihat kedudukan fasilitas ahlul bala di surga, apa kata ahlul afiyah? Andaikan aku kembali ke dunia, lalu tubuh saya ini dimutilasi. Subhanallah. Bayangan tuh. Ya waddu ahlal afiyah. Jadi orang-orang yang ahlul afiyah udah masuk surga itu, Pak. Udah masuk surga, bukan di neraka. Udah di surga karena memang dia ini ahlul afiyah, dan juga waktu di dunia juga rajin ke masjid gitu. Rajin sholat. Ya orang soleh seperti bapak-bapak di sini nih. Persis. Tapi ada ahlul bala yang juga saleh. Ternyata apa? Derajatnya tinggi luar biasa, Pak. Makanya tadi saya katakan bahwa terkadang anugerah itu bukan saat kejadian kita memahaminya, tetapi pasca kejadian. Coba betapa sering di saat ini kita mengatakan, untung saya dulu ditolak melamar kerja di untung saya dulu nggak terima kuliah di tempat itu. Sebagian, untung saya dulu melamar fulana itu saya ditolak dulu untung. Kalau diterima, waduh, saya nggak bisa bayangin kayak apa kehidupan saya sekarang, kacau. Untung. Kapan kita ngomong untung? Sekarang. Dulu apa bilang? Buntung. Dulu kita bersedih. Dulu kita mengatakan, di mana keadilan Allah? Di mana kasih sayang Allah? Why me? Makanya orang-orang yang bertauhid, Pak, orang memahami kehidupan ini dengan ketauhidan, la ilaha illallah. Mereka itulah, Pak, yang akan mendapatkan rasa aman. Nanti buka surat Al-An'am. Apalagi saya ayatnya, nomor ayatnya saya nggak ingat. Itu di kisah Nabi Ibrahim itu waktu beliau ngelihat bintang, matahari, bulan itu kan. Kemudian kaumnya mengancamnya, menakut-nakutinya. Nanti ada ayat yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman murni, enggak dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. Iman murni. Ulaika lahumul aman, bagi mereka lah rasa aman. Maka kalau hati kita tidak merasa aman, galau yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu ada masalah dengan tauhid. Karena ketenangan yang ada di ayat Quran itu rata-rata kondisi eksternal tuh lagi nggak kondusif, Pak. Tapi di saat itulah turun ayat-ayat ketenangan. Ketika ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Tsur, kan nggak kondusif banget itu, sedang dikejar-kejar musuh kan. Siapa yang bisa menemukan Muhammad, kata orang kafir, hidup atau mati, dapat 100 ekor unta itu. Sampailah Nabi di gua itu, kemudian orang-orang kafir pun sudah berada di depan mulut gua itu. Tinggal melihat ke kaki mereka, tertangkaplah Rasulullah ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, tangkap kita. Perhatikan, dalam kondisi seperti itulah ayat ketenangan datang. Pertama Rasulullah mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah sama kita. Subhanallah.
Maka ayat berikutnya di surat At-Taubah kalau itu. Kalau yang baru yang ini, peristiwa ini surat At-Taubah. Fa anzalallahu sakinatahu. Nah, itu. Maka Allah turunkan ketenangan. Jadi jangan pikir ketenangan itu karena faktor eksternal, Pak. Justru ketenangan itu faktor internal. Dikejar musuh oleh Firaun. Firaun mengejar Musa alaihissalam. Ya Musa ikhtiar lah, lari Musa. Tetap harus ikhtiar, Pak. Kenapa ikhtiar? Ikhtiar itu ya ibadah kita kepada Allah. Ikhtiar itu ibadah. Cara ibadah kita kepada Allah ya ikhtiar. Kita itu berikhtiar itu sebagai sebuah ibadah. Bukan sebagai sebab yang pasti berakibat. Karena akibat itu urusan Allah. Bukan urusan sebab. Kita tidak pernah meyakini sebab itu bisa berakibat mandiri. Nggak bisa. Karena salah satu Asmaul Husna yang kita yakini adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Hanya Allah Al-Qayyum. Yang lain Allah nggak bisa Qayyum. Yang lain Allah, yang selain Allah butuh Allah. Saya kemarin dengar El Sinta, Pak. Ada seorang bapak telepon. Orang yang sudah vaksin, kalau dia terkena, kata para pakar nih, yang bertanya, kan katanya itu kena sih kena, tapi ringan-ringan aja. Lalu penanya ini membuka sebuah fakta. Bagaimana dengan peristiwa yang terjadi di bagian negara kita ini, sebuah tempat disebutkan lokasinya, dengan 2 orang dokter yang sudah divaksin 2 kali, bukan hanya terkena, tapi mati. Apakah itu juga ringan-ringan saja, Pak? Kata dia. Subhanallah. Waduh, saya bilang kritis juga. Itu saya tidak ingin mengatakan jangan vaksin. Karena ikhtiar tadi bagian dari ibadah kita. Jadi ikhtiar itu ibadah kita. Itu ya. Oke ya. Maka kita mendapatkan pahala atas ikhtiar. Bukan atas hasil. Allah tidak akan mempertanyakan kenapa kamu tidak berhasil. Tapi Allah mempertanyakan kepada kita kenapa kamu tidak berikhtiar. Kan begitu. Dokter di rumah sakit itu mendapatkan bayaran karena ikhtiar. Bukan karena kesembuhan. Anda kalau ke dokter sembuh atau tidak sembuh, dokter tetap berbayar nggak? Beda kalau saya servis HP. Servis HP ini, kalau HP saya yang rusak nggak sembuh, ya nggak saya bayar. Jadi ikhtiar ini sebagai ibadah dapat pahala. Jangan cuma sekedar takut diomongin orang. Ini ibadah. Bekerja juga begitu. Lakukan terbaik. Kok hasilnya? Hasil kan bukan urusan saya. Ngapain saya ngurus urusan yang bukan saya? Urus aja urusanmu. Urusanmu apa? Ikhtiar. Iya kan? Kan banyak orang ngurus-ngurus takdir. Oh, takdir itu bukan urusanmu. Urusan Allah itu. Jangan ngomongin yang bukan urusanmu. Urus aja tuh urusanmu. Apa itu? Ikhtiar, ibadah tuh. Urusanmu tuh. Kamu akan dimintai pertanggungjawab tentang urusanmu, bukan tentang urusan Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kok saya ngomong ke situ? Tadi awalnya ngomong apa ya? Kok tiba-tiba memanjang gitu ke situ? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dengan prinsip tauhid. Kalau kita meyakini Allah itu sebagai pusat. Kan kalau sekulerisme kan manusia sebagai pusat. Aku bisa, aku mampu. Oh, bisa. Itu tuh barat tuh Persija tuh.
Jangan-jangan nih habis COVID selesai nih, itu orang-orang sekuler itu akan semakin diku. Ternyata manusia hebat, mampu melewati, menaklukkan virus corona. Tiada Tuhan selain manusia. Itu bisa begitu tuh. Kalau kita apa? La haula wala quwata illa billah. Saya sih punya kemampuan memang karena diberikan oleh Allah potensi kemampuan. Tapi kemampuan saya terbatas. Tanpa petunjuk Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa tuntunan Allah, tanpa pertolongan Allah, enggak ada yang bisa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin mengatakan, sebenarnya banyak materi kita ini kalau saya terusin ini bisa sampai jam 8 belum tentu selesai. Maka saya tidak kepada detail-detailnya. Apa sih ininya? Rahmatnya seperti apa? Tidak seperti itu. Saya kepada prinsip-prinsipnya pada pagi hari. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, punya ungkapan seperti ini, Pak. Tidak memahami agama secara dalam. Orang yang belum memahami bahwa ujian itu adalah nikmat dan nikmat itu adalah ujian. Subhanallah. Jadi orang itu tidak disebut memahami agama secara dalam sebelum dia mengerti bahwa nikmat itu adalah ujian dan ujian itu adalah dahsyat ini kalimatnya ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada lagi ungkapan Pak yang berbeda tetapi konteksnya berbeda. Ini pas kalau saya sampaikan. Orang itu belum disebut memahami agama secara dalam kalau dia memahami larangan Allah itu sebagai pengharaman. Gak boleh ini. Kalau dia memahami itu pengharaman, belum dalam tuh memahami agamanya. Kapan orang itu disebut memahami agama secara dalam? Ketika dia menganggap larangan itu sebagai perlindungan, sebagai proteksinya Allah, bukan sebagai pengharaman. Konteks yang berbeda ya. Nah, sekarang kita kembali kepada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tidak disebut memahami agama secara dalam. Orang yang belum memahami dan mengerti bahwa nikmat itu adalah ujian dan ujian itu adalah nikmat. Dan sebagai kata penutup, nikmat di dalam musibah Pak, jauh lebih besar daripada musibah itu. Sekali lagi, kalau kita tidak memahami hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, suatu saat kita akan rapuh Pak. Karena kita berada di negeri, di dunia. Di dunia ini Pak, berpasang Pak. Susah senang tuh dunia. Sehat sakit tuh dunia. Yang gak ada sakitnya itu di surga. Kehilangan itu negeri dunia ini. Kita akan kehilangan. Soal waktu saja itu. Soal waktu. Kita akan mengalami satu kehilangan dengan kehilangan yang berikutnya. Kehilangan berikutnya. Itu sebuah keniscayaan yang tidak ada satupun orang yang bisa melawan itu semuanya. Betul atau tidak nih Pak? Maka kalau kita tidak melihat kehidupan ini dengan ketauhidan, dengan kacamata Asmaul Husna, kita bisa terjatuh dan tidak mampu bangkit. Tapi ketika kita memahami dengan ketauhidan,
dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah, boleh jadi kita tidak lagi melihat sebuah musibah itu sebagai musibah, tetapi boleh jadi musibah itu adalah sesungguhnya sebenar-benarnya karunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin diskusi atau ingin bertanya. Hening ya, kalau sudah begitu ya. Baguslah. Silakan. Saya kurang mendengar suaranya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz dengan tausiahnya, banyak manfaat. Saya ingin menanyakan tadi kan angle sudut yang kita lihat ini dari bagaimana kita memahami musibah Ustaz ya. Namun dalam perjalanannya ini ada juga kan kita dengan tausiah tentang melihat orang yang tadi ya tidak jarang mendapat musibah itu adalah mendapatkan istidraj. Nah, dalam perjalanan ini bagaimana kita menyeimbangkan ini Ustaz? Jadi nggak terlalu negatif juga gitu kan, tapi juga nggak terlalu positif juga gitu Ustaz. Istidraj ya. Oke. Istidraj itu di surat Al-An'am. Ya, salah satu ayat yang berbicara tentang istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika mereka melupakan peringatan kami, berarti mengabaikan tuntunan Allah, peringatan Allah diabaikan. Apa yang Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami buka pintu-pintu dunia untuk mereka. Makin kaya, makin sehat. Ya kan? Makin panjang umur. Maka salah satu ciri ahli neraka itu nggak pernah sakit, Pak. Ada di sini yang nggak pernah sakit. Ahli neraka insya Allah itu kalau dia. Nah Ustadz kok ponis? Ada hadisnya Pak. Orang-orang, ada seorang yang datang kepada Nabi, kamu pernah sakit ini enggak? Enggak. Pernah sakit ini enggak? Enggak. Ini enggak. Setelah orang ini pergi, Nabi bilang, kalau kamu mau lihat ahli neraka itu dia tuh orangnya. Jadi justru ada cara kaya cepat Pak. Makanya jangan heran kok banyak orang yang kaya cepat Pak. Dengan cara ayat ini. Dengan cara jadi buzzer kaya cepat. Dengan cara menjadi musuh bagi agama ini supaya rekeningnya jadi bengkak. Makin dia melawan ayat kami, makin kami buka keran-kerannya. Fatahna. Fatah, dari kata fatah kami buka. Abwaaba kulli syai'in. Pintu dunia kami buka untuk dimudahin semua deh. Nah, ketika dimudahkan itulah kemudian dia ini kan makin jadi kemaksiatannya. Nih, lu sholat aja lu miskin kan? Nih gue nggak sholat kaya loh. Gitu. Rajin sedekah, rajin itu rezeki lu segitu-gitu aja kan? Nih gue nih, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Saya itu kalau punya masalah, ngapain saya doa sama Tuhan? Mending saya ketemu teman-teman saya curhat. Bahkan Pak, di Somalia itu ada foto orang-orang udah kelaparan, kelihatan tulangnya itu. Dia bikin meme. Dia kan tangan orang-orang Somalia itu begini di TV, di layar TV itu, kemudian dia berfoto di situ minum minuman
yang itu. Lalu dia itu minta, dia nggak kasih dia minum. Dia foto itu. Sampai begitu. Makin populer. YouTube-nya juga subscribernya makin bagus. Makin ngetop, makin naik daun, Pak. Kenapa? Makin menantang. Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Ayo, saya minta siksa sekarang. Makin bengkak tuh rekeningnya tuh, makin gendut. Farihu bima utu. Membanggakan diri. Udah tinggi begitu. Akhadnahum baghtatan. Kami tiba-tiba datangkan siksaan kami secara tiba-tiba. Tiba-tiba dia membisu dia. Ketangkap kena narkoba. Dia membisu. Ayo. Tiba-tiba saat dia puncaknya itu, saat dia tidak menyangka. Kenapa ini menarik, Pak? Di Quran, ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang istidraj itu, Allah tidak memusnahkan orang istidraj itu saat mereka sedang jatuh, Pak. Bisnisnya sedang down. Popularitasnya mungkin sedang down. Enggak, saat itu Allah membinasakan. Kalau begitu kita bilang terang aja dia kayak gitu, emang dia lagi jatuh. Tapi Allah justru menjatuhkan dia saat dia sedang berada di puncaknya itu, supaya kita tahu bahwa dia jatuhnya karena kekuasaan Allah. Karena intervensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru ketika kita berbicara tentang ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah, Pak, itu salah dikit langsung disiksa oleh Allah. Kalau orang-orang yang istidraj itu enggak. Salah besar aja didiamin, biarin aja, biarin. Biar dia makin jadi kemaksiatannya, makin tinggi. Nanti kalau udah makin tinggi, bantingnya kan makin berasa. Biar dirapel aja lah. Kalau orang-orang yang baik, itu salah dikit, Pak, salah ngomong aja. Salah ngomong. Itu tiba-tiba dia merasakan di tenggorokannya gak enak. Ada ghibah, tiba-tiba bannya bocor dia. Barusan menghina mobil orang itu. Mobil begitu, norak banget sih. Mobilnya baru, habis itu keserempet dia, mobilnya dia. Jadi kita ini, karena kita berada di ruang kelasnya Allah, sehingga kesalahan-kesalahan kita ini senantiasa dievaluasi oleh Allah. Adapun orang-orang berada di ruang kelas, biarin aja. Karena kita sedang dididik oleh Allah. Makanya saya bilang tadi, saya tidak bisa membayangkan betapa keringnya hubungan kita dengan Allah tanpa musibah. Tapi ini bukan ajaran untuk meminta musibah, ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan ajaran untuk menantang musibah apalagi berdoa. Yang ada adalah kita berlindung dari musibah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa su'il qada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung. Ini sama sekali bukan ingin menunjukkan kita itu gagah-gagahan. Allah berikan musibah kepadaku. Bukan itu. Sama sekali bukan itu. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah agar kita memeluk semua kehidupan ini dengan pelukan yang sama mesranya. Karena apa yang terjadi pada kehidupan kita ini diberikan oleh zat yang sama, yaitu Allah. Kita tidak melihat bentuk yang diberikan, tetapi kita melihat siapa yang memberikan itu. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Kelihatannya udah nggak ada ini. Oke, kalau gitu kita tutup ya.
Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم